Halo Sobat Ikom, kembali lagi di Humanikom Talks. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, salah satu mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan di samping saya adalah narasumber kita, Ayahanda Sukri Esos MSI, dan juga sebagai salah satu Ketua Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unismu Makassar. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai eksistensi ilmu komunikasi di era saat ini. Ya. Sebelum kita masuk di eksistensi ilmu komunikasi itu sendiri, mungkin kita harus mengenal lebih dekat kepada narasumber kita terlebih dahulu. Ya, mungkin mengenai profilnya atau identitasnya. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai jejak pendidikan atau pengalaman-pengalaman yang bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih yang saya ucapkan pertama atas undangan hari ini ya untuk podcast kita. Saya sebenarnya bukan orang baru di prodi komunikasi ya. Walaupun saya baru 4 tahun kurang lebih bergabung di prodi ikom ya. Tapi sebelumnya saya lama ngajar di kampus komunikasi di Muhammadiyah Papua ya. Tepatnya namanya itu di Stikom Muhammadiyah Jayapura, sekitar 13 tahun ya, sebelum saya pindah ke Unismu. Nah, latar belakang pendidikan saya itu, saya S1 di Jawa dulu, di Jogja ya, kemudian S2 itu saya lanjut di Unhas ya, dan saat ini sedang lanjut studi S3 di Prodi Komunikasi Universitas Pajajaran di Bandung. Ya, insya Allah mudah-mudahan mohon doanya tahun ini ya, akhir tahun ini selesai ya, dokter. Ya, tadi itu ya. Kita lanjut ke eksistensi ilmu komunikasi. Mungkin ada baiknya kita tahu dulu ini Pak mengenai sejarah ilmu komunikasi itu sendiri, supaya kita tahu tahapan-tahapannya ini, sehingga pada era saat ini kita bisa tahu bagaimana caranya ini mengembangkan eksistensinya komunikasi di era digital saat ini, yang dimana media bahasa sebagai salah satu media yang paling banyak digunakan khalayak di. Jadi kalau kita berbicara apa namanya ya, prodi ilmu komunikasi ya, ini kan bukan prodi baru ya. Walaupun dulu di awalnya itu lebih dikenal dengan jurusan atau prodi publisistik sebenarnya ya. Iya, itu di beberapa perguruan tinggi di luar, di Jawa khususnya ya, sebelum sampai di Makassar itu sudah beberapa kampus sudah ada prodi itu ya. Saat itu belum dinamakan dengan prodi komunikasi, masih publisistik. Oh, publisistik. Iya, yang menjadi cikal bakal ya ilmu komunikasi kita kenal saat ini. Ya, akhirnya alhamdulillah di kampus kita ini alhamdulillah sejak 2015 ya sudah mulai berdiri, beroperasi dan eksis sampai sekarang, dan diminati cukup banyak ya oleh masyarakat kita. Terbukti dari beberapa tahun terakhir ini cukup diminati ya oleh mahasiswa untuk kuliah di kita ya, alhamdulillah ya. Karena saya lihat juga ini perkembangan ilmu komunikasi terutama di Universitas Muhammadiyah Makassar itu mengalami peningkatan mulai dari jumlah mahasiswanya, mulai peningkatan, dan juga jumlah fasilitas-fasilitas itu sendiri. Jadi mungkin bisa diterangkan ini Pak, bagaimana kira-kira alasannya kenapa kita harus memilih komunikasi gitu, supaya teman-teman di rumah ini bilang ilmu komunikasi kenapa saya harus memilih, oh ini cocok dengan saya gitu. Kira-kira apa saja program kerja yang bisa dia dapatkan ketika mereka lulus dan lain sebagainya. Ya, baik. Sering saya jelaskan begini ya, prodi ilmu komunikasi itu ya, prodi ilmu komunikasi itu merupakan ilmu yang akan selalu sesuai dengan perkembangan zaman ya. Saya juga biasa istilahkan dengan ilmu yang tidak ada masa jenuhnya. Ya, berbeda dengan katakanlah prodi-prodi lain yang menurut saya itu ada masa jenuhnya ya. Nah, kita karena selalu update dengan situasi dan kondisi, maka prodi ini tidak akan tertinggal ya
dan akan selalu terupdate menyesuaikan kondisi zaman sehingga akan selalu diminati. Yang kedua, sebenarnya prodi ilmu komunikasi ini merupakan ilmu yang multidisiplin juga. Ya, ilmu yang multidisiplin artinya itu bahwa ilmu komunikasi itu dia nyambung kemana-mana. Dia terkait dengan ilmu yang lainnya ya. Saya kasih contoh misalnya saat ini kan lagi dikembangkan, sejak beberapa tahun terakhir ini dikembangkan itu yang namanya komunikasi kesehatan atau komunikasi terapeutik namanya ya. Itu sangat terkait dengan dunia kesehatan yang notabene-nya adalah ilmu eksak ya, kedokteran dan seterusnya. Muncullah teori-teori komunikasi kesehatan yang saat ini bukunya sudah bisa dibaca ataupun didapatkan di mana saja ya. Lalu misalnya ilmu yang lain misalnya politik. Ya, ilmu politik. Nah, misalnya ilmu politik itu ilmu tersendiri tapi dia akan selalu terkait dengan komunikasi. Maka muncullah teori-teori terkait komunikasi politik. Juga ilmu yang lainnya, psikologi, muncul psikologi komunikasi, teknologi, muncul teknologi informasi dan komunikasi, dan seterusnya. Maka saya katakan bahwa memilih prodi ikom itu, memilih prodi komunikasi itu merupakan pilihan yang tepat. Oleh karena selain tidak ada masa jenuhnya, dia akan selalu menyesuaikan dengan kondisi zaman dan juga sangat bisa diterima di berbagai instansi ketika misalnya nanti selesai jadi sarjana ilmu komunikasi. Ya, karenanya saya selalu menyampaikan itu supaya bahwa yang memilih prodi ilmu komunikasi ya sebagai pilihan untuk kuliah itu adalah sudah pilihan yang tepat ya. Ya, terkhusus di prodi kita di Unismu ini itu juga terbukti semakin diminatinya ya. 3 tahun terakhir ini meningkat cukup pesat peminatnya sehingga tentu ke depan kita berharap bahwa peningkatannya akan selalu terjaga kalau bisa meningkat terus ya sampai dengan kita meraih yang terbaik lah ya untuk prodi kita. Jadi kurang lebih ilmu komunikasi itu bisa dibilang sangatlah berkaitan dengan bidang-bidang ilmu lainnya. Iya, betul. Contohnya ilmu politik otomatis tidak lepas kaitan dia komunikasi, betul, ya. Psikologi tidak lepas dari komunikasi dan lain sebagainya. Ya. Jadi bagi mahasiswa yang teman-teman yang ingin bingung pilih jurusan apa, mungkin bisa pilih ilmu komunikasi sebagai pilihan yang tepat karena itu tadi dijelaskan tadi oleh Hadaka Prodi di mana ilmu komunikasi itu tidak pernah mati, dia akan selalu ada sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri dan juga ada keterkaitannya dengan pembelajaran lain. Iya, betul. Ya. Dan untuk kira-kira kan ini mahasiswa di ilmu komunikasi Unismu Makassar itu mengalami peningkatan dan mungkin bisa dijelaskan itu Pak, inovasi apa saja yang sudah kita lakukan Pak sebagai kita prodi ilmu komunikasi sehingga ini mahasiswanya ikom ini terus meningkat gitu. Ya. Mulai dari segi fasilitas atau apa dan lain sebagainya. Iya, seperti lazimnya ya kita promosi itu tentu saja karena saat ini eranya era media sosial ya. Tentu ya promosi-promosi kita lakukan di situ ya, menggunakan media sosial ya. Yang lainnya itu sebenarnya kita lebih ke bagaimana ya mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di sini itu kita kolaborasi kerjasama untuk menyampaikan dan mempromosikan keberadaan ilmu kita di luar sana ya. Selain itu kita di Prodi juga mencoba membuat layanan menjadi lebih baik ya. Ya kalau anak-anak kita datang di Prodi itu bisa dirasakan bagaimana kami di Prodi welcome, ramah ya, melakukan berbagai macam layanan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Semua itu sebenarnya dalam rangka untuk bagaimana Prodi itu menjadi bagian ya, dirasakan sebagai bagian dari mahasiswa kita juga ya, sehingga yang paling tepat menjadi penyambung komunikasi kita sebagai media promosi kita ke masyarakat adalah mahasiswa kita sendiri ya. Mereka lah yang menjadi penyampai ke masyarakat itu sehingga keberadaan prodi kita dikenal luas ya dan menjadi pilihan masyarakat untuk kuliah di kita ya. Jadi seperti itulah kira-kira ya yang kita lakukan. 3 tahun terakhir ini kita meningkat pesat ya dari jumlah mahasiswa dan saya sangat yakin tidak terlepas dari kerjasama ya, kolaborasi antara dosen,
prodi dengan mahasiswa ikom yang sudah sementara kuliah ya. Tentu saja dalam hal ini juga ya, organisasi-organisasi kemahasiswaan yang selama ini cukup aktif itu juga sangat membantu kita mensosialisasikan ya prodi kita. Ya dalam hal ini Humanikom ya. Ya. Ya, seperti yang dikatakan tadi oleh Handa bahwa kita menjalin hubungan yang baik antara dosen, ketua prodi dan dengan mahasiswanya, sehingga secara tidak langsung itu akan menjalin hubungan harmonis dan juga bisa disampaikan ke masyarakat bahwa ilmu komunikasi Unism itu seperti ini dan sebagainya. Begitupun kita sebagai kakak-kakaknya di ilmu komunikasi itu sendiri. Jadi kita memperlakukan adik-adik kita itu di ilmu komunikasi itu layaknya saudara kita itu sendiri begitu. Jadi kita membangun hubungan persaudaraan sehingga bisa meningkatkan rasa solidaritas dan lain sebagainya. Begitu. Betul ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira program apa saja yang dilakukan kita prodi untuk meningkatkan pengalaman belajarnya mahasiswa ilmu komunikasi? Kalau ilmu komunikasi itu sendiri lepas dari mata kuliah yang dipelajari di ilmu komunikasi. Selain kita secara internal ya, kita berusaha meningkatkan berbagai macam layanan dan fasilitas yang ada. Itu secara eksternal juga kita sudah membangun berbagai macam kerjasama dengan pihak luar ya. Terutama dalam hal ini adalah instansi-instansi yang terkait dengan jurusan kita ya, prodi kita. Misalnya industri-industri media, perusahaan-perusahaan yang punya PR ya atau kehumasan ya, Pemda dan seterusnya. Itu kita membangun kerjasama dalam rangka supaya anak-anak kita ini yang kuliah itu langsung dia langsung terjun ke lapangan, langsung praktek ya di dunia industri, dunia usaha, termasuk di kantor-kantor instansi swasta maupun pemerintah, sehingga nanti ketika saatnya terjun ke masyarakat betul-betul sudah terbiasa dengan kondisi lapangan. Bukan hanya itu ya, kita juga mencoba membangun kerjasama dengan berbagai macam perguruan tinggi di Sulawesi Selatan ya, juga di luar sana di Jawa misalnya ya. Kita seperti yang kita karena kita cukup aktif ya di berbagai macam organisasi komunikasi, misalnya di ISKI ya, lalu ada ASPIKOM ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi, lalu ada juga namanya APIK PTM ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang mengelola ilmu komunikasi ya. Kita aktif untuk bekerja sama ya, membangun kolaborasi, semua itu dalam rangka bagaimana meningkatkan kualitas dari keberadaan prodi kita ya. Tidak hanya dikenal oleh mereka, tapi juga bagaimana semakin membangun kualitas kita punya prodi ya. Jadi kita prodi ini menjelaskan bahwa membangun hubungan di instansi-instansi di Makassar supaya mahasiswa ilmu komunikasi itu sendiri, contohnya di semester 5 ketika magang, itu bisa lebih mudah untuk ditempatkan di situ. Karena bisa dibilang seperti yang dijelaskan tadi Handa bahwa untuk magang itu bisa mendapatkan pengalaman kerja dan juga bagaimana etos kerja yang baik di lingkungan pekerjaan itu sendiri. Dan juga bagaimana tanggapan ini Anda mengenai pembelajaran online yang telah diterapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar itu sendiri? Apakah ini apakah berdampak dalam pengetahuan di mahasiswa ilmu komunikasi itu sendiri, ataukah adakah pengaruhnya atau tidak? Iya. Jadi situasi sekarang ini sejak pandemi ya, ternyata kita baru sadar bahwa sebenarnya memang proses perkuliahan itu mestinya kombinasi antara online dan offline ya. Itulah yang kita kenal dengan istilah sekarang itu hybrid. Ya. Di hybrid, online dan offline berjalan secara bersamaan. Jadi tidak ada lagi alasan misalnya ketika dosennya tidak di tempat tidak ngajar. Tidak ada lagi alasan ketika dosennya tidak di tempat dia tidak melakukan penelitian pengabdian. Oleh karena teknologi sekarang itu memang memungkinkan kita semua untuk bisa bekerja ya, melakukan tridharma kapan dan di mana saja berada. Nah, tentu saja ya, namanya sudah hybrid ya, situasional ya, situasional dalam artian bahwa kapan harus offline, kapan online itu sangat ditentukan oleh situasinya. Nah,
proses pembelajaran daring itu ya ada plusnya, ada juga minusnya ya. Saya plusnya kayak tadi itu, tidak ada lagi cerita bahwa tidak bisa kita kuliah karena saya lagi tidak di tempat ya. Karena dimanapun Gampang ya, kita dimudahkan dengan teknologi. Di Unismu sendiri itu tersedia aplikasi ya yang menjembatani mahasiswa tetap bisa belajar melalui SPADA misalnya ya, sistem pembelajaran daring ya, yang mana itu menjadi pembelajaran resmi dari universitas yang selama ini sudah jalan ya, sudah jalan. Nah, di samping itu tentu saja yang seperti biasa yang dipakai ya, ada Google Meet ya, lalu ada Zoom dan mungkin juga Google Classroom ya, dan seterusnya. Semua itu bisa dipakai ya, dikombinasikan oleh para dosen yang mengajar ya, sehingga sekali lagi tidak ada alasan bahwa dosen dan mahasiswa tidak bisa kuliah lagi karena tidak di tempat. Sehingga memang plus minusnya ada ya. Nah, mungkin hal yang yang kurang maksimal itu memang karena interaksi, kalau online itu kan interaksi langsungnya tidak terjadi ya. Sehingga ya tidak terjadi, sehingga mungkin kurang maksimal itu materi sampai kepada para mahasiswa mungkin ya. Bisa juga ya, jaringan kan sering ada gangguan sehingga ketika proses komunikasi itu, pembelajaran itu berlangsung tidak maksimal itu pesan sampai ya. Nah, inilah yang di ilmu kita kan namanya noise ya. Ada gangguan ketika proses komunikasi terjadi sehingga pesan-pesan yang dikomunikasi tidak maksimal didapat ya, sampai. Ini proses pembelajaran pembelajaran daring ini hybrid ini akan selalu terpakai ya. Tergantung dari dosen juga, karena biasanya dosen yang mengharuskan praktek ada betul ya, seperti apa fotografi dan lain sebagainya. Betul ya. Terus ada pertanyaan dari sosial media? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin hanya itu saja mengenai podcast kita pada hari ini mengenai eksistensi ilmu komunikasi itu sendiri. Jadi teman-teman di rumah itu sudah tahu begitu loh, eksistensi ilmu komunikasi di era saat ini, di mana dijelaskan tadi oleh Anda bahwa ilmu komunikasi itu eksis karena tidak pernah ditelan oleh zaman, dan juga selalu ada kaitannya dengan pembelajaran lain-lain. Ya, jadi ketika teman-teman bingung pilih jurusan, silakan pilih jurusan ilmu komunikasi itu sendiri, karena itu sudah mencakup banyak hal dari pembelajaran yang teman-teman ingin dapatkan begitu loh. Dan juga ada kaitannya dengan rasanya yang seperti media massa, media sosial dan lain sebagainya, media-media saat ini. Jadi mungkin itu saja Anda. Terima kasih sebelumnya untuk bisa hadir pada podcast Humanikom Talk pada hari ini. Akhir kata dari saya, billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.